Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsir buat Mbak Nifah selaku moderator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, di pagi hari yang cerah ini, yang penuh rahmat ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih kesempatan, dikasih berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat masih menikmati Ramadan juga, dan seluruh nikmat ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di sesi sharing sebelumnya di surah At-Takatsur, seluruh nikmat ini akan ditanya dan kita akan diminta pertanggungjawabannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa saya mengajak pada seluruh peserta untuk tak bosan-bosannya mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, minimal dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana karena berkat bimbingan beliaulah, berkat kasih sayang beliau pula lah, berkat perjuangan beliau pula lah, kita bisa menikmati Islam seperti hari ini, kita bisa menikmati iman seperti hari ini, kita bisa berkumpul di pagi hari seperti ini pun salah satunya adalah karena perjuangan dan tuntunan dari beliau. Dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai kaum atau umat yang istiqomah, yang dicatat sebagai golongannya beliau, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini juga alhamdulillah ya, kita berada di hari yang luar biasa ya, hari Jumat di bulan Ramadan. Itu sebuah kesempatan emas yang luar biasa, dan marilah sama-sama kita manfaatkan momentum ini untuk kita niatkan ya, kita perbaiki niat kita, kita luruskan kembali niat kita bahwa kegiatan sharing subuh ini bukan untuk unjuk kepintaran, tapi adalah sebagai jalan bagi kita untuk menyucikan diri sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri kita kemarin di surah Asy-Syams ya, bahwa qad aflaha man zakkaha, bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang secara konsisten, secara terus-menerus, secara kontinu menyucikan diri. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Baiklah, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bukan membahas sih ya, sharing sebenarnya. Jadi lebih ke saya berbagi lah gitu, apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, dan apa sih hikmah-hikmah yang saya dapatkan dari suratul Asy, surah yang insya Allah sudah pada hafal semua. Suratnya juga pendek, hanya 3 ayat, tapi pelajaran di dalamnya insya Allah luar biasa. Saya mohon izin untuk share materi ya. Ini saya jadi termotivasi juga karena semua pemateri kemarin pakai materi tertulis gitu, pakai PowerPoint. Jadi saya juga mohon izin ini pakai PowerPoint juga akhirnya gitu. Mudah-mudahan menjadi dorongan yang positif lah, bukan karena apa-apa gitu. Muncul nggak ya di layar ya kira-kira? Ini kayaknya ada yang error. Sudah muncul kah? Sudah Bang, sudah muncul. Oke. Ya. Aduh, kayaknya ketutupan ya. Ya, jadi suratul Asy ini adalah apa ya? Sebuah powerful reminder lah, sebuah reminder yang sangat luar biasa bagi kita karena mengingatkan kita tentang waktu. Kenapa menjadi sebuah powerful reminder? Karena
hari-hari kita itu sebenarnya tidak lepas dari waktu gitu. Kita itu sebenarnya hanya menjalani detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, ya kan? Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhirnya waktu kita habis. Nah, jadi malah patokannya berapa lamanya kita itu ya ditentukan oleh waktu itu sendiri. Makanya waktu itu menjadi absolute reminder bagi kita bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari waktu, dan satu-satunya kondisi ketika kita bisa terlepas dari waktu adalah ketika nanti sudah hari kiamat gitu. Ketika sudah hari kiamat baru konteks tentang waktu itu sudah nggak relevan lagi, karena di sana hanya ada keabadian gitu. Apakah itu kenikmatan yang abadi ataukah itu azab yang jadi ya seperti itu. Mohon maaf sebentar nih, barusan listriknya mati. Kayaknya koneksi saya masih terjaga kah? Masih Halo? Bang, masih lancar. Masih, sebentar. Ini takutnya nanti yang slide-nya terganggu soalnya. Karena wifi-nya mati. Mohon maaf ya, nih agak ada ketidaknyamanan dulu sebentar. Kan connecting. Ya, sambil menunggu itu, jadi intinya adalah salah satu alasan kenapa saya memilih, bukan memilih juga sih, jadi ada beberapa alasan juga kenapa akhirnya meminta surat ini, karena sebelumnya surat ini aslinya mau dibahas sama Kang Ipan ya kemarin ya. Jadi mohon maaf juga nih Kang Ipan jadi nyerobot ini sebenarnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ataupun tidak mengurangi hikmah yang didapat dari surah ini, insya Allah gitu lah. Ya, udah tersambung kembali. Dan kenapa juga sebenarnya bisa dibilang agak bilang ngotot, enggak juga sih, cuman kenapa sangat kepingin minta surat ini, karena pertama kemarin saya sudah bahas di At-Takatsur. Jadi kalau boleh sedikit apa ya, trailer lah mungkin bisa dibilang ya. Jadi kemarin kan di sesi pertama saya sharing tentang surah At-Takatsur, hari ini tentang Al-Asr, dan besok insya Allah tentang Al-Humazah. Kenapa 3 surah itu? Pertama, karena 3 surah itu berurutan. Jadi dimulai dari At-Takatsur, kemudian di tengahnya ada surat Al-Asr, dan diakhiri dengan surah Al-Humazah. Ketiga surah ini sangat berkaitan, kaitannya seperti apa nanti insya Allah akan kita bagikan. Yang kedua, ya karena urut apa dari sisi urutan ya, keterkaitannya, keurutannya, kemudian dari sisi apa konteksnya. Jadi dari sisi pembahasannya juga setelah saya renung-renungkan lagi itu luar biasa gitu. Jadi kayaknya penting gitu untuk ngambil jadi sequel lah gitu. Kalau novel itu mungkin jadi sequel gitu ya. Yang pertamanya Takatsur, keduanya Asr, yang ketiga Al-Humazah. Oke. Saya coba masuk sedikit. Jadi surah ini diawali dengan sumpah dari Allah yang berbunyi wal asri. Kalau kita lihat terjemahan yang secara umum yang banyak kita dengar demi masa atau demi waktu. Nah, yang menarik adalah Allah memilih secara spesifik kata asar itu sendiri. Kenapa pakai kata asar? Kenapa nggak pakai kata misalnya sa'ah? Karena kita sering dengar kan sa'ah itu juga waktu artinya. Jadi ternyata dari sisi bahasanya sendiri al-asr itu maknanya adalah sesuatu yang diperas. Jadi bayangkan kalau kita mau bikin jus lah gitu ya. Nah, bahasa Arabnya jus itu kan asir. Asir itu ekstrak atau hasil perasan dari buah, itu yang kita sebut dengan jus. Jadi asar itu adalah hasil dari sesuatu yang kita peras. Kita peras. Nah, itu hasilnya itulah proses pemerasannya itu tuh al-asr. Nah, jadi sebenarnya dari satu kata wal asri ini aja sebenarnya mengindikasikan bahwa satu, waktu kita tuh udah nggak banyak, waktu kita tuh udah tinggal sedikit lagi udah mau habis gitu loh. Kalau bahasa
di olahraganya injury time lah gitu ya. Jadi kalau main bola gitu kan sering dengar ada namanya injury time, atau udah waktu-waktu detik-detik terakhir lah gitu. Nah, itulah al-asr. Jadi sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya waktu kita tuh nggak banyak, waktu kita tuh tinggal sedikit lagi gitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga bahwa salah satu pengertian dari al-asr itu sendiri adalah rentang waktu atau suatu periode di mana eh, orang kita kenal, keluarga atau siapa teman kita gitu dapat info bahwa dia meninggal dunia gitu. Jadi itu kan artinya tempo atau jeda waktu yang sangat singkat sekali, yang sangat sedikit sekali, atau bisa juga menjadi sebuah waktu atau periode di mana kita dengar sebuah kota atau sebuah peradaban itu hilang. Jadi di samping mengindikasikan bahwa ini adalah jeda waktu yang sangat sedikit, bisa juga diartikan sebagai apa ya, bukan monumen, apa, tonggak waktu lah gitu, penanda. Nah, penanda seperti itu. Jadi untuk mengingatkan bahwa ya inilah bahwa sebenarnya kita tuh sudah bentar lagi sudah menjadi masa lalu gitu loh, sebentar lagi sudah akan menjadi asatirul awalin, menjadi kisah orang-orang terdahulu gitu loh. Itu yang diindikasikan dari kata wal asri. Kemudian ada juga makna lainnya dari al-asr itu adalah melakukan sesuatu di waktu yang seharusnya tidak melakukan sesuatu di waktu yang seharusnya itu dilakukan. Nah, ini yang menurut saya paling menarik karena ini sangat berkaitan juga dengan kemarin ketika kita surah At-Takatsur itu Allah menyebutkan alhaakumut takatsur. Jadi Allah sudah mengingatkan dari awal bahwa kita tuh lalai, kita itu terlena lah gitu ya, terlena dengan at-takatsur, dengan uh, memperbanyak gitu, nambah-nambahin harta, nambah-nambahin main kaya-kayaan gitu loh. Nah, buktinya apa ya? Al-Asr gitu. Jadi makanya dua surah ini sangat berhubungan sekali gitu loh. Jadi sedikit spoiler lah gitu ya. Jadi wal asri ini bisa dibilang menjadi bukti atau menjadi tonggak atau menjadi penengah atau ya kira-kira seperti itu antara surah At-Takatsur dan surah Al-Humazah. Jadi dia mempunyai hubungan keterkaitan antara surah sebelum dan surah setelahnya. Nah, untuk bisa lebih relate dengan kita, coba kita ingat kembali waktu kayak sholat asar gitu. Karena dia punya akar kata yang sama, asar itu kan namanya sholat asar itu kan di ujung hari ya. Di sore hari, udah dekat maghrib, udah dekat dengan waktu tenggelamnya matahari, ya itulah asir gitu. Jadi tinggal ya sisa waktu yang berapa jam dari matahari terbit kayak sekarang ini kan lagi waktu-waktunya matahari terbit nih sebentar lagi kalau di Jambi itu sekitar jam 6. Nah, itu kan mulai muncul matahari sampai kemudian matahari terbenam itu sekitar 6.10 itu ya, berarti ada 12 jam. Sementara waktu asarnya itu ya sekitar 3:30 lah gitu loh. Jadi hanya beberapa jam gitu loh. Ya itulah al-asir, waktu yang sudah sangat sedikit, waktu yang sisa waktu sisanya yang sudah sangat sedikit sedikit sekali gitu. Jadi intinya apa yang dari yang Allah ingin sampaikan, yang saya pahami gitu, yang saya dapatkan atau yang saya ambil hikmahnya dari penggunaan sumpah ini, bahwa sebenarnya waktu kita di dunia itu sangat-sangat sedikit sekali gitu. Hanya waktu sisa injury time-nya dari hitungan Allah tuh kita ini udah injury time. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan di ayatnya itu innal insana lafi khusr. Nah, yang ada dua hal setidaknya yang ingin saya sorot. Yang pertama adalah penggunaan kata insan itu sendiri. Kan di Quran itu banyak ya penggunaan kata yang yang secara terjemahnya itu sering diterjemahkan secara umum itu sebagai manusia. Ada anas, ada bashar, dan ada beberapa lagi lah gitu. Tapi kenapa yang dipakai itu insan, innal insana lafi khusr. Dan perlu saya sebutkan sedikit juga bahwa di sini Allah secara spesifik, secara tegas juga bisa dibilang langsung memulai setelah sumpahnya itu pakai inna. Inna itu kan menunjukkan apa?
memastikan, sama-sama untuk meyakinkan gitu, inna, bahwa sungguh benar-benar al-insan, bahwa sungguh al-insan itu lafi khusr. Nah, kita lihat nanti maknanya seperti apa, tapi pertama saya ingin sedikit membahas tentang insan itu sendiri. Jadi salah satu argumennya adalah bahwa insan itu salah satu akar katanya adalah dari nisyan, yang maknanya lupa. Nah, dari penggunaan insan ini sendiri, Ustadz itu menyebutkan bahwa sebenarnya Allah ingin mengingatkan kita bahwa nature-nya kita itu adalah pelupa. Manusia itu pelupa. Makanya Allah menyebutkan sumpah itu dengan waktu. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling sering dilupakan oleh manusia atau yang sering dilalaikan yang pertama kali itu adalah waktu. Orang mungkin masih bisa lebih ingat dia punya harta, dia bisa ingat dia punya anak, dia bisa ingat dia punya tenaga, tapi biasanya orang bisa lupa kalau dia punya waktu. Bahkan tadi di awal sharing juga adminnya ngomong, ya Tanya kan ngomong, nggak terasa ya. Nah itu aja kita menunjukkan itu tuh lupa dengan waktu gitu. Bahwa sebenarnya dari sharing subuh ini berjalan sampai hari ini ya nggak terasa, sudah 11 hari gitu loh. Ya alhamdulillah, di satu sisi positifnya alhamdulillah kita bisa istiqomah gitu ya, secara konsisten terus melaksanakan sharing subuh. Tapi pertanyaan di sisi lainnya adalah apa saja yang sudah kita implementasikan dari 10 hari sebelumnya itu. Apakah hanya kita datang, dengar, kemudian lupa? Apakah kita datang, dengar, nyimak, ngikutin, atau seperti apa gitu loh. Nah ini adalah menjadi powerful reminder juga untuk kita bahwa ya nature-nya kita itu lupa, dan itu sudah dipastikan oleh Allah dengan penggunaan kata inna. Nah kemudian yang menarik juga adalah penggunaan kata insannya itu sebagai, kalau mungkin yang saya nggak terlalu paham bahasa Arab banget, tapi yang lebih paham nanti mungkin bisa lebih menjabarkan. Tapi penggunaan insan di sini itu statusnya singular, yang bermakna artinya each one of us. Jadi setiap masing-masing kita, setiap individu. Nah itu jadi apa yang akan disebutkan setelah ini, yaitu lafi khusrin, itu akan berlaku kepada setiap individu gitu, berlaku untuk setiap individu tanpa kecuali. Karena di sini nggak disebutkan innal mu'minun, innal kafirun, enggak, innal insan. Nah, jadi selagi statusnya kita sebagai insan atau sebagai manusia ya termasuk ke dalam kategori lafi khusrin yang akan setelah ini kita bahas insyaallah. Jadi poinnya adalah pertama, Allah ingin mengingatkan kita bahwa nature-nya kita itu adalah pelupa. Yang kedua adalah apa yang akan disebutkan setelah ini itu berlaku kepada every single one of us, yaitu setiap diri kita gitu. Nah, lalu apa sih yang berlaku itu apa? Lafi khusrin. Lafi khusrin itu apa? Nah, lafi khusrin itu kalau terjemahan sayanya gitu ya, terjemahan bebas sayanya itu adalah rugi yang serugi-ruginya, rugi yang paling rugi, rugi yang paling ekstrimnya rugi. Nah, gimana tuh menjelaskannya? Kenapa dimaknai seperti itu? Kalau Ustadz jelasin ada beberapa alasan. Yang pertama karena kalimahnya disusun dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, sekali lagi nih, bagi yang lebih paham bahasa Arab nih, mohon maaf kalau saya keliru ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan susunan kalimat itu ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, kalau kata Ustadz, jumlah ismiyah itu kedudukannya lebih tinggi daripada jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, argumen yang kedua adalah karena diawali dengan inna. Jadi lafi khusrinnya itu inna, udah serius banget gitu loh. Beda dengan al-insan lafi khusrin dengan innal insan lafi khusrin, itu sangat-sangat beda. Nah, yang kemudian pakai penggunaan al di kata insannya itu tadi. Jadi menunjukkan lagi bahwa kerugiannya itu sangat spesifik, sangat jelas gitu loh, sangat nyata, sangat spesifik gitu loh. Makin meningkatkan lagi tingkat atau derajat kerugiannya itu. Kemudian lafi khusrin itu diawali dengan lam, bukan hanya innal insana fi khusrin, tapi pakai lafi khusrin. Ini kalau kata Ustaz itu semakin menambah penegasan atau penguatan bahwa ya ruginya itu
makin rugi lagi gitu loh. Pakai penggunaan la itu makin menguatkan lagi gitu. Sama kayak apa ya, di ayat yang lain misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal penggunaan kata qad khalaqnal insan aja itu sebenarnya sudah sangat menguatkan, tapi ditambahin lam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu makin menguatkan lagi gitu. Jadi penggunaan kata lam itu adalah memperkuat atau mengemphasize apa pesannya. Dan kemudian penggunaannya adalah lafi khusrin, bukan la khosir, bukan lafi la khosir. Jadi bukan menyebutkan bahwa padahal kan disebutkan di awal itu insan ya, harusnya kalau memang manusia ya harusnya dia loser, orang yang merugi gitu. Tapi yang disebutkan adalah in loss sebagai noun, sebagai isim lah gitu. Lafi khusrin. Nah, yang agak menarik juga, saya jadi teringat ketika Ustadz menjelaskan tentang alhamdulillah itu. Alhamdu itu kan bentuknya isim juga, artinya dia tidak teratribut ke siapa fiilnya atau siapa pelakunya, tapi memang Allah itu selalu terpuji. Nah, ini sama. Kalau saya sih menganalogi, ya saya pahami itu seperti itu. Jadi lafzi khusrin itu tidak terikat atau teratribut ke siapanya, tapi al-insan tadi itu adalah dalam kondisi selalu khusrin gitu, selalu rugi. Makanya definisi atau mungkin terjemahan yang agak bisa kita pahami itu adalah rugi yang serugi-ruginya yang nggak ada lagi rugi di bawah itu. Nah, jadi ini menjadi apa ya, tamparan ya juga, reminder ya juga bahwa Allah menginginkan kita bahwa sesungguhnya setiap manusia itu kondisi defaultnya, kondisi settingan awalnya atau settingan standarnya lah gitu. Allah menginginkan kita bahwa sebenarnya al-insan itu settingan standarnya adalah rugi. Dan ruginya itu bukan rugi yang sebatas rugi, tapi rugi yang serugi-ruginya. Dan apa buktinya? Al-Asr. Jadi balik lagi, makanya ini menarik sekali. Kenapa? Karena tidak ada saksi dan bukti yang paling kuat bahwa kita itu termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi kecuali waktu. Nah, makanya di awal itu sumpahnya menggunakan wal asri, menggunakan waktu gitu. Karena waktulah yang akan membuktikan apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk orang yang merugi. Nah, lalu kan kalau cuman ngajinya batas ini kan bisa jadi depresi ya. Ya, berarti udah kita bakal rugi gitu. Nah, sayangnya Allah tidak sejahat itu. Allah itu maha baik. Makanya Allah kasih tahu bagaimana caranya supaya tidak menjadi orang yang merugi. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini mohon maaf saya cuma menuliskan yang tawassaw bil haqq dan tawassaw bis sabrnya karena ini yang akan menjadi emphasis. Tapi sebelum itu saya ingin sebutkan sedikit bahwa ada empat komponen gitu, empat apa ya, empat cara lah, empat cara bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang khusrin, dari orang-orang yang merugi tadi. Jadi Allah sebutkan itu illal ladzina amanu. Yang disebutkan pertama adalah amanu, orang yang beriman. Syarat pertama kalau nggak rugi itu adalah nomor satunya adalah iman. Makanya kita mau punya tiga yang lainnya, kita wa'amilus sholihat, kita melakukan amalan yang soleh, kita tawassaw bil haq, kita tawassaw bis sabr, tapi imannya nggak ada, nggak bisa juga. Bumper pertamanya itu adalah al-iman. Itu yang sangat penting gitu. Karena ya di surah yang lain juga saya pernah dengar Ustaz ngomong, mungkin ada juga yang pernah terbesit pertanyaan, ntar kalau misalnya orang yang nggak beriman itu dia kan banyak juga ya yang berbuat baik, ada yang berbuat kemanusiaan, ada yang berbuat ini itulah kebaikan gitu, itu gimana gitu kan. Atau mungkin ada juga yang pernah dengar ya nggak penting beriman atau enggak, yang penting mah jadi orang baik aja. Nah itu salah besar karena yang pertama yang menjadi ukuran standarnya selamat itu atau standarnya jadi orang yang beruntung itu adalah illal ladzina amanu, karena standar pertamanya adalah iman. Nah,
Itu yang menjadi pegangan kita pertama kali, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan, jadikan dasarnya pertama adalah iman. Ya, itu yang menjadi syarat pertamanya. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Amalus shalihat ini adalah saya perbuatan baik. Nah, cuman yang menarik adalah ada dua hal yang menarik. Yang pertama tadi sudah saya bilang ya, di awal Allah menyebut innal insan itu kan sebagai singular ya statusnya. Tapi ketika Allah menyebutkan ilahnya tadi, setelah ilah itu semuanya bentuknya jamak. Nah, jadi mulai dari illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haq wa tawassau bil haq, itu semuanya bentuknya jamak. Nah, ini mengindikasikan atau menjadi reminder bagi kita semua bahwa untuk menjadi kelompok yang ilah itu nggak bisa nafsi-nafsi, itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus melaksanakan itu secara berjamaah, melaksanakannya harus secara bersama-sama. Ketika Allah menyebutkan kerugian itu ada pada diri masing-masing. Ketika Allah menyebutkan khusrin, itu berlaku untuk insan. Tapi ketika Allah menyebutkan ilah, itu hanya berlaku bagi amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Itu berlakunya untuk jamaah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang yang penting mah selamatin diri sendiri aja, ya nggak bisa juga, nggak gitu juga. Jadi ini poin pertama yang sangat penting untuk saya sampaikan. Dan yang kedua adalah terkait wa'amilus shalihat, itu Allah menyebutkan wa'amilus shalihat, bukan wafi'alus shalihat gitu. Nah, kemarin di pembahasan Az-Zalzalah, kalau saya nggak salah ya, yang ketika membahas setiap amal itu yang sebutir debu kemarin itu, nah itu kan sudah disampaikan ya penggunaan perbedaan antara amal dengan fi'il, amala dengan fa'ala gitu ya. Atau yang membedakan itu sebenarnya adalah kesadaran bahwa yang namanya amal itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara sadar, secara sengaja, memang kita niatkan. Tapi kalau fa'ala itu adalah sesuatu yang mau kita niatkan atau enggak, yaitu memang udah sunnatullahnya begitu gitu. Kayak kita bernapas, kayak misalnya jantung kita berdetak, yaitu nggak bisa kita atur juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hadir di kajian ini, atau kita misalnya pergi ke masjid, sholat subuh, atau misalnya kita mau ngebantu orang lain, itu adalah amalah. Karena nggak mungkin kita badannya jalan sendiri ke masjid, itu nggak mungkin. Atau misalnya kita badannya jalan sendiri mencet link Zoom hadir di sini, itu nggak mungkin. Pasti kita niatkan untuk hadir. Makanya supaya amalah sholihatnya itu tadi maksimal, atau misalnya atau bisa dibilang bisa dihitung, dan per depannya harus al-iman gitu. Nah, kemudian yang yang menarik itu adalah tawassau bil haq dan tawassau bis sabrannya ini. Nah, tawassau itu bermaknanya itu dalam konteks itu kan saling ya, tawassau itu saling menasehati atau saling mengingatkan, tapi dalam konteks yang tulus. Karena kadang gini juga, ada orang yang menafsirkan sendiri lah, bisa dibilang menafsirkan sendiri bahwa yang penting gue udah ngingetin, mau caranya baik, mau yang disampaikan itu tersinggung atau gimana, bodo amat, yang penting gue udah nyampein. Enggak. Allah bilang tawassau bil haq dan tawassau bis sabr itu adalah dalam konteks yang tulus, sebagaimana orang bikin wasiat. Nah, kalau misalnya kita pernah dengar gitu ya, atau kita pernah menyaksikan orang berwasiat, rasa-rasanya nggak ada deh orang yang berwasiat itu dengan nada yang demanding, yang maksa banget gitu. Enggak. Dia pasti bikin wasiat itu dengan nada yang baik, dengan penuh ketulusan, dengan niatnya itu pasti supaya anak keturunannya atau anak cucunya itu nanti gak kesulitan, atau minimal dia memikirkan bagaimana nanti dia di alam kubur itu bisa tetap mendapatkan amal jariah. Itu kan orang berwasiat kan gitu, seperti itu. Nah, seperti itu juga ketika kita mengajak bil haq dan bis sabr. Jadi tawassau itu saling mengajak atau berlomba-lomba atau apapun lah terjemahannya itu,
mengajaknya itu adalah dalam konteks yang penuh kelembutan, penuh ketulusan, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian bilhaq itu mengajak kepada sesuatu yang kita tahu itu benar. Bilhaq itu juga bisa diartikan mengajak kepada sesuatu yang sudah terbukti bahwa itu benar. Jadi bukan mengajak kepada sesuatu yang misalnya masih sering diperdebatkan. Enggak gitu, enggak gini atau enggak. Jadi di sini konteksnya itu kalau Ustaz jelasinnya dia menggunakan kata yang feminim plural padahal bukan feminim singular. Jadi mengindikasikan bahwa sebenarnya yang diminta itu nggak banyak aslinya. Ya tawassobil haknya itu hanya sedikit sekali yang wajib-wajibnya aja, yang sekedar yang obligation benar-benar kewajiban yang sifatnya wajib gitu, yang hukumnya wajib, dan mungkin sebagian yang sunnah gitu. Jadi yang diperintahkan di sini tuh nggak harus kita, ya memang kita sebaiknya berlomba-lomba mengejar kebaikan, tapi untuk menjadi yang selamat tadi itu minimal yang bemper, standar minimal wajibnya ada gitu loh, dan itu yang diminta oleh Allah. Seperti itu. Nah, kemudian kan tentunya karena ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus, dilihat juga dari ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kan sesuatu yang continue, sesuatu yang terus-menerus, sesuatu yang kita nggak mungkin lepas dari itu, makanya butuh sabar. Jadi untuk mengajak kepada yang hak itu juga butuh sabar, karena nggak semua orang juga langsung bisa menerima sesuatu itu adalah hak. Nggak semua orang juga bisa nerima ketika kita sampaikan yang A itu benar, itu nggak bisa langsung, belum tentu semua orang bisa langsung nerima. Makanya kita butuh sabar, dan sabar itu bukan bermakna sabar yang kita pahami aja, sabar yang harus nahan diri atau ngalah lah gitu ya, bahasa kitanya lebih seringnya. Tapi juga sabar itu bermakna kita gigih, kita konsisten, kita istiqomah, juga bisa bermakna kita komitmen gitu loh, kita serius untuk mengajaknya itu dengan sangat serius. Nah, jadi itulah beberapa hikmah lah gitu yang bisa kita ambil. Jadi kuncinya adalah bahwa satu, settingan defaultnya, settingan standarnya kita itu sebenarnya last position, kita itu in loss, kita itu rugi, dan itu berlaku untuk innal insan, berlaku untuk setiap kita. Jadi settingan kita ini masing-masing aslinya adalah rugi. Nah, gimana caranya biar yang rugi itu settingannya bisa jadi beruntung? Ya lakukan 4 hal ini. Yaitu yang pertama, benar perbaiki iman kita. Mana tahu ya, mohon maaf, na'udzubillah, ma'adzallah, mana tahu kita pernah melakukan syirik-syirik kecil, atau misalnya kita pernah meragukan kitabullah, atau kita pernah meragukan Rasulullah, ma'adzallah, mudah-mudahan enggak. Atau mungkin kita dalam konteks meragukan hari akhir, mungkin nggak sih kiamat, atau misalnya, atau yang paling dekat, mungkin yang paling sering, mungkin yang paling mungkin lebih sering kejadian di hidup kita adalah meragukan qada dan qadar Allah. Kita nggak percaya bahwa Allah punya rencana yang baik untuk kita gitu. Nah, itu mungkin bisa kita mulai perbaiki iman kita agar sebagai bumper pertama lah gitu, sebagai penyelamat kita dari orang sebelum menjadi kelompok orang yang merugi. Nah, kemudian iman aja itu nggak cukup, makanya nggak bisa kita ngomong yang penting soleh, nggak bisa juga. Kita harus mengikuti wujud dari iman itu adalah amilus sholihat. Kita nggak bisa ngomong doang, nggak, aku percaya pada Allah, percaya pada akhir, itu nggak bisa. Kita ngomong percaya itu harus diikuti dengan amilus sholihat, harus diikuti dengan perbuatan yang baik, dan itu kita lakukan secara sadar karena penggunanya amilah. Jadi kita berbuat baik itu kita sadar, kita dengan sengaja memang ingin berbuat baik karena itu adalah wujud dari iman kita. Kita membuktikan bahwa kita beriman itu ialah kita berbuat baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perbuatan baiknya itu haruslah tawassaw bil haq. Jadi amilus sholihatnya itu juga mengarah kepada sesuatu yang hak, yang benar gitu.
berbuatlah amil sholihat itu yang memang hak. Jangan kepada sesuatu yang misalnya zona abu-abu, yang masih diragukan, yang masih menimbulkan perdebatan gitu. Kejarlah, utamakan, prioritaskan kepada amil sholihat yang bilhaq gitu. Dan nggak bisa sendirian, ajak juga yang lain agar amil sholihat bilhaq. Nah, dan untuk bisa konsisten itu kita tawassul bisabr. Jadi kalau misalnya nanti kita untuk melaksanakan kebaikan itu mungkin di tengah jalan ada yang tiba-tiba kok lemas, kok males, ya kita semangatin teman kita, ayo disemangatin gitu, ayo ikut lagi kajian, ayo kita belajar lagi, ayo kita sharing lagi gitu. Ya itu terus menerus, dan itu dilakukan secara berjamaah. Kita nggak bisa selamat sendirian karena pada dasarnya kita ini saling terikat satu sama lain, seperti itu. Nah, lalu ya ini tadi ya kenapa memilih surah ini, karena satu, kita tidak akan ada yang bisa lepas dari waktu. Selagi kita hidup namanya di dunia ini, ya pasti kita akan terikat dengan yang namanya waktu. Belum ada teknologi apapun, kemampuan apapun yang bisa menghentikan waktu. Kita bisa menghentikan kendaraan, kita bisa menghentikan pembangunan, kita bisa menghentikan perekonomian, tapi tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Makanya waktu adalah yang pengingat atau reminder yang paling absolut dan paling powerful bagi kita. Sebagaimana kemarin diingatkan bahwa bumi akan jadi saksi bagi kita, begitu pula waktu akan jadi saksi bagi kita. Apakah kita menjadi orang yang rugi, ataukah kita menjadi orang yang beruntung. Nah, kemudian ini yang menarik bahwa waktu adalah bukti yang tidak terbantahkan atas surah sebelumnya dan surah setelahnya. Nah, ini yang menarik. Di surah Takatsur, kita kemarin sudah bahas bahwa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kita tuh dilalaikan dengan mengumpulkan, memperbanyak lah takatsur kemarin kan, memperbanyak, memperkaya. Nah, apa buktinya bahwa kita itu lalai? Ya waktu. Patokan kita itu lalai atau tidak itu adalah waktu. Makanya ini antara At-Takatsur dengan Al-Asr ini sangat terkaitan gitu loh. Dan kapan batasnya hatta zurtumul maqabir, ya sampai waktunya habis, balik lagi ke waktu juga gitu. Jadi dua surah itu sangat berkaitan. Nah, kalau surah setelahnya gimana? Al-Humazah. Nah, ini spoiler juga untuk besok gitu ya. Al-Humazah itu wailul likulli humazatil lumazah, celakalah al-humazah gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi humazatil al-lumazah. Nah, itu definisinya insyaallah besok kita sampaikan. Nah, yang menarik juga adalah alladzi jama'a malau wa 'addada, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya, mengumpulkan harta itu kan butuh waktu gitu. Jadi waktu juga yang akan menjadi bukti bahwa kita termasuk orang yang wailun atau enggak, orang yang masuk golongan wail atau enggak. Gitu. Jadi al-asr ini adalah menjadi undeniable proof, bukti yang tidak terbantahkan, apakah kita termasuk golongan takatsur, ataukah kita termasuk golongan al-humazatil lumazah, ataukah menjadi orang yang golongan ilah tadi, gitu. Yang ilah lazinya itu. Gitu. Jadi makanya tiga surah ini menjadi sangat berkaitan sekali gitu loh, antara satu sama lain. Nah, yang ketiga, surah ini mengingatkan kembali kepada kita apa sih yang harusnya kita lakukan di dunia, karena jangan-jangan prioritas kita selama ini udah kebalik. Kita ini udah salah prioritas. Apalagi di zaman sekarang, di mana entertainment itu udah luar biasa. Ya kan? Hal-hal yang melalaikan itu sudah luar biasa. Yang mengalihkan kita dari apa yang harusnya kita lakukan itu sudah luar biasa. Kalau kita tidak kembali diingatkan bahwa waktu kita terus berjalan dan suatu saat waktu kita akan habis, maka kita akan kembali ke settingan default, yaitu apa? Waktu yang sering kita termasuk orang yang rugi. Begitu. Makanya surah ini menjadi sangat penting untuk
di-sharingkan pada pagi hari ini. Dan sebagai penutup, izinkan saya berbagi quote yang kemarin gitu ya. Jadi bahwa waktulah yang akan menjadi saksi sekaligus bukti apakah kita termasuk golongan orang yang merugi ataukah orang yang beruntung. Kira-kira itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Silakan mungkin ada yang ingin menambahkan. Kalau bertanya ya mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau nggak bisa mohon dijawab oleh yang bisa. Terima kasih. Saya kembalikan ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Bang Safik atas sharingnya pagi ini. Luar biasa ya. Aku juga banyak catatan. Mudah-mudahan nggak hanya sebatas dicatat, tapi diimplementasikan. Tadi ketika Bang Safik menyampaikan, kita udah 11 hari, ini udah hari yang ke-11. Kira-kira kita sudah implementasi apa nih gitu. Dan karena waktu ya seperti yang dibahas tadi, kita waktu itu terus berjalan dan kita manusia yang sifatnya sering pelupa gitu. Baiklah teman-teman semua, adakah yang mau sharing ataupun mau bertanya? Silakan saya buka sesi sharing, sesi bertanyanya ya, mangga. Di sini ada Pak Heru. Apakah mau sharing, menambahkan, atau mau bertanya? Oh, sudah ada yang bertanya nih. Dari Komaria Rumaru. Bismillah, izin bertanya Bang Safik. Kan kalau mengingatkan itu harus dengan tulus atau jangan asal-asalan. Tidak sekedar yang penting saya sudah mengingatkan dan sebagainya. Lalu gimana kalau misal kita mau mengingatkan seseorang tapi kita mikir kayaknya ini belum waktu yang tepat buat ngingatin dia. Sedangkan waktu kita terus berjalan. Tapi kalau dipaksakan juga nanti nggak efektif atau kesannya nggak niat. Nah, gimana nih Bang? Mengingatkan seseorang gitu. Ini baru pertama, dia udah berat ya. Ya, dari Mbak Komariah ya. Iya. Sejujurnya kalau yang benarnya seperti apa, wallahu a'lam saya terus terang nggak tahu Mbak. Tapi yang biasa saya lakukan adalah bahwa nasihat itu paling, kalau judulnya nasihat ya, kalau misalnya kita ingin mengingatkan itu paling apa? Memang harus ada waktu yang tepat gitu. Memang ada waktu yang tepat. Contoh paling kecil aja, kalau ya ini mohon maaf yang belum berkeluarga ya. Kalau misalnya istri aja lagi marah, kemudian kita tiba-tiba ngingetin, jangan begini. Ya mantol, pasti mantol gitu loh. Itu bukan konteks mengingatkan, itu namanya ngajak berantem gitu. Jadi ya memang butuh waktu yang tepat. Nah mungkin supaya kita supaya kita waktunya juga nggak sia-sia padahal kita ingin mengingatkan adalah pertama sebenarnya cek dulu diri kita. Kita masa dari kita bener nggak sih kita nih mau niatin mau nasihatin, kita tuh mau nasihatin atau mau ngajak berantem tadi gitu. Kira-kira maksudnya seperti itu gitu loh. Jadi sebelum kita kalau kita ngerasa ini kayaknya waktunya belum pas ya, coba kita telaah lagi di diri kita nya. Ini bener nih, ini nasihat atau ngajak apa nih gitu. Kira-kira begitu. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Tapi Fadlu mungkin yang lebih paham bisa menyampaikan yang secara kaidah agamanya seperti apa. Kalau saya yang kurang paham juga nih. Gitu, saya nih Pak. Halo. Oh ya. Mungkin bisa sambil saya ambil alih ya, karena tadi Tanifa juga bilang dia ada keperluan. Jadi begitu Mbak Komaria, mudah-mudahan menjawab lah walaupun mungkin agak kurang jelas. Jadi memang intinya adalah bahwa namanya kalau konteksnya adalah ingin menasihati atau mengingatkan itu adalah butuh waktu yang pas atau butuh waktu yang tepat ya gitu. Kemudian yang kedua dari Mbak Fatima, Masya Allah, meski sudah sempat baca tentang al-asar ini di buku Retriyoha, tetap dapat info baru lagi dari Bang Satu juga selesai. Wa iyakina, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah baru lagi, menjadi ilmu yang baru lagi. Dan jangan lupa yang paling penting adalah diimplementasikan. Karena mengetahui, hanya karena kita mengetahui sesuatu, bukan berarti kita langsung bisa mengaplikasikannya. Makanya kita minta kepada Allah
Ya Allah, jadikanlah kita orang yang mengetahui dan orang yang mampu mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin. Oke, lanjutnya meski sudah beriman, cara pertama agar tidak termasuk merugi sebagai manusia adalah selalu memperbaiki kualitas keimanan. Ini reminder banget buat saya, ya, buat Mbah dan juga buat saya pribadi sebenarnya, karena kadang-kadang kita nih suka gampang ngingetin orang tapi lupa ngingetin diri sendiri, padahal yang wajib pertama diingetin itu adalah diri sendiri dulu gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Dari yang lain mungkin Pak Heru ada yang ingin di-sharingkan atau mungkin yang lain teman-teman. Ya, baik, ada Bang Syafiq. Ya. Ya, betul, Bang. Ini jazakallahu khairan Bang Syafiq sudah sharing. Kalau dari saya sendiri tadi ada 22 poin yang saya catat dari apa namanya yang disampaikan Bang Syafiq. Juga nggak tahu nih poin yang mana yang karena powerful semua kan. Apalagi sudah dibuka tadi dengan powerful. Terus pada saat Bang Syafiq menampilkan slide pertama yang ada time gitu kan. Itu kan langsung saya teringat majalah internasional yang terkenal itu kan. Itu rasanya pengen ngumpulin duit itu buat beli majalah itu karena majalah itu kan isinya macam-macam gitu kan, yang justru malah bisa melupakan kita dari pertemuan kita dengan Allah, dengan akhirat. Rasanya ingin majalah itu kita beli gitu terus diisi materi dari Kang Syafiq. Jadi time itu seharusnya menjadi powerful reminder gitu kan. Terus sudah tidak sabar sebenarnya menunggu apa namanya kelanjutannya besok ya. Kan ini 3 surat yang berturut-turut, At-Takatsur 102, Al-Asr 103 dan Al-Humazah 104. Nah, ini akan menarik ketika besok konflik. Terus nah, yang terkait default ini menarik nih. Yang tadi Bang Syafiq bilang kuncinya itu defaultnya kita itu in loss, gitu. Kita itu rugi. Settingan awal seperti itu. Dan supaya tidak rugi ya kita melakukan 4 hal yang dinasihatkan Allah di surat Al-Asr. Ini mengingatkan saya pada saat dulu zamannya awal-awal dulu saya kerja masuk ke sebuah perusahaan besar, lalu ada karena manajemen training itu kan suka ada apa namanya sharing-sharing dari manajemen habis Isya gitu. Jadi selama kira-kira 3 bulan waktu itu kita digembleng gitu, terus ada pakai Kopassus, Kostrat juga, kita ada latihan yang kemiliterannya juga ada gitu kan. Selalu setiap harinya yang 3 bulan itu setiap harinya harus ada tes, tapi juga ada tugas, besoknya ada tes lagi, tugas lagi. Malamnya masih dikasih lagi sharing dari manajemen. Nah, salah satu sharing manajemen itu saya ingat salah satu direktur itu bilang karyawan ini pada dasarnya malas gitu. Nah, terus dia ngomong gitu, menjelaskan dan seterusnya. Ada teman saya yang asalnya dari Sulawesi gitu, langsung pada saat sesi pertanyaan dia langsung maju tuh, langsung angkat tangan. Terus dia langsung menyatakan ketidaksetujuannya bahwa manusia itu pada dasarnya malas. Bla dia jelasin juga. Nah, terus Pak Direktur itu juga menjelaskan kemudian kenapa seperti itu. Nah, ini sebenarnya dia dasarnya ya Al-Asr ini gitu. Jadi Allah sendiri sudah bilang kan, tadi Bang Syafiq sudah menjelaskan ada inna, ada la, ya kan, masih ada al. Jadi mantap sekali gitu. Ruginya rugi yang kuadrat atau mungkin pangkat 3 atau pangkat lebih tinggi lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke golongan orang-orang yang berkecualian tadi ya Bang Syafiq, kita semua yang dan maupun yang tidak ada di sini. Terus mungkin yang menarik juga itu tadi dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bang Syafiq. Tapi yang sebenarnya menjadi kabar gembira buat Teknifah ya, bahwa kalau kita lihat di BTV itu di Diperluk, khusus untuk Al-Asr ini aja itu kan ada 5 chapters. Dan saya sudah cek juga masing-masing durasinya itu chapter 1 1 jam lebih, chapter 2 hampir setengah jam gitu, chapter 3 1 jam lebih, chapter 4-nya 1 jam lebih, chapter 5 1,5 jam lebih. Jadi kalau di total ya 5 jam lebih. Ini khusus untuk membahas Al-Asr.
IPTV. Jadi kalau kita misalnya katakanlah punya tim research yang bisa menganalisis ini Bang Safik hari ini sharingnya kalau saya 22 poin gitu kan. Kalau tim research nanti menemukan beberapa poin gitu kan, lebih banyak lagi gitu poinnya. Terus dicek lagi di Bayena yang diperlu itu poin-poin yang disampaikan Bang Safik yang mana nih? Oh ini gitu kan. Masih pasti ya masih ada poin yang ya kita lihat aja dari sisi apa namanya durasi ya. Kalau Ustadz Teman menyampaikan aja 5 jam lebih gitu, ini Kang Safik 1 jam sekian gitu, ya berarti masih. Jadi ini sebenarnya kabar gembira buat Teh Nifah bahwa Insya Allah inisiatif berikutnya itu apa namanya story morning ya, itu masih ada untuk Al Asr aja masih ada sisa banyak, masih banyak yang bisa kita bahas. Masih bisa 5 hari kan ya. 1 minggu full Al Asr aja itu. Itu 5 jam lebih itu. Jadi saya kalau dari yang saya catat dari yang poin-poin Ustadz Teman sih ada banyak, tapi saya ingin mendengar juga dari teman-teman sih sebenarnya. Itu dulu Bang Safik dari saya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan katsir Pak Heru sudah menambahkan ya. Jadi memang ya karena kalau saya sih sesuai judulnya tadi bahwa waktu itu adalah absolute reminder, ya tentunya pasti ada banyak sisi dalam hidup kita yang bisa diangkat sebagai reminder, karena waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita bahkan ketika kita tidak menyadarinya gitu. Pas kita tidur pun waktu tetap berjalan gitu. Makanya ya pasti akan ada sangat banyak sekali sisi kehidupan yang bisa diangkat dari reminder waktu ini. Dan sedikit saya menyoroti juga ya semakin kesini gitu ya, semakin mendekati akhir zaman ini waktu itu makin cepat kayaknya berlalu gitu loh, makin nggak berasa. Tiba-tiba udah jam segini, tiba-tiba udah jam segini, oh tiba-tiba udah tanggal segini, oh tiba-tiba udah mau akhir tahun lagi gitu kan. Ya itu menjadi apa ya, menjadi harusnya menjadi tamparan keras buat kita gitu lah. Selama ini kita ngapain aja, dari waktu yang sudah berlalu ini kita udah ngapain aja gitu. Apakah kita orang yang termasuk lost in time, ataukah orang yang memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan di sharing pagi ini bisa menjadi trigger banyak hal kebaikan lah. Dan jangan lupa intinya mau amilus sholihat apapun, bumper pertamanya jangan lupa yaitu al-iman. Bumper pertamanya adalah imannya dulu. Ya, masih ada yang ingin sharing? Kalau mau bertanya juga boleh, tapi mohon maaf kalau pertanyaannya bisa dijawab memuaskan gitu. Dari Mbak Fatimah, jazakallah khairan, Mas Aidin Bagilan ya, monggo Mbak. Silakan bagi teman-teman, kalau tidak ada langsung kita akhiri. Ada? Sepertinya aman. Ya. Baik, mewakili admin kita, Mbak Nifa yang ada keperluan, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibagikan bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan, dan jangan lupa sekali lagi yang penting adalah diimplementasikan. Bentuknya seperti apa, al-insan masing-masing yang tahu gitu. Saya tidak bisa mematok bahwa waktu itu harus dimanfaatkan begini karena kita semua punya prioritas masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing, dan kita punya kebutuhan masing-masing. Kuncinya adalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan saya selaku narasumber pada pagi hari ini juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah besok kita akan bertemu lagi di sharing subuh berikutnya. Insya Allah membahas tentang surah Al-Humazah, lanjutan dari surah ini. Ya, mudah-mudahan bisa hadir lagi semuanya, dan mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bisa didapatkan lagi insya Allah. Dan tak bosan-bosannya kami mengingatkan bagi teman-teman yang ingin berbagi ayah favoritnya melalui
dan ingin dipublish melalui komunitas Mat Indonesia bisa mengirimkan tulisannya ke tim redaksi MFA. Untuk Ikhwan bisa melalui saya, nanti bisa saya kirimkan ketentuan-ketentuannya. Untuk yang akhwat nanti bisa dilihat di Instagramnya Anak Indonesia, ada aktivitasnya masing-masing. Baik, masih ada yang mau bertanya? Oke. Ada lagi kah? Oke, baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga pagi ini kita diberikan keberkahan. Selamat beraktivitas dan jangan lupa perbanyak sholawat di hari Jumat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.